Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zifaldian Ditama dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi ekonomi mikro, yaitu materinya supli, demand, dan agregat supli dan demand. Di sini saya akan menjelaskan pengertian supli terlebih dahulu. Supli adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Produsen akan menyediakan lebih banyak barang jika harganya tinggi, dan sebaliknya produsen akan menawarkan lebih sedikit barang jika harganya rendah. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan naik juga. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Hukum ini berlaku dengan asumsi faktor-faktor seperti biaya produksi atau teknologi. Dan saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor supli juga. Yang saya ambil ada 3. Yang pertama harga barang, yang kedua biaya produksi, dan yang ketiga jumlah produsen. Yang pertama, jika harga barang terlebih dahulu. Jika harga barang naik, produsen lebih bersemangat untuk memproduksi dan menjual lebih banyak barang tersebut karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang kedua, biaya produksi. Ini termasuk biaya bahan baku, upaya kerja, dan biaya operasional lainnya. Jika biaya ini naik seperti harga bahan baku yang mahal, produsen akan sulit untuk memproduksi barang dalam jumlah banyak karena biayanya tinggi. Dan yang ketiga, jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang membuat barang yang sama, semakin banyak barang tersebut tersedia di pasar. Dan saya akan menjelaskan kurva supli juga. Kurva supli menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kurva ini biasanya miring ke atas dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa saat harga naik, jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan terkait pengertian demand. Pengertian demand adalah total barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang naik, jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan naik. Artinya, harga dan jumlah permintaan berhubungan berbalik. Hukum ini berlaku jika faktor lain seperti pendapatan, selera, harga barang lain, dan ketersediaan barang pengganti tetap tidak berubah. Dan saya akan menjelaskan faktor-faktor demand juga. Saya mengambil 3, yaitu yang pertama harga barang, yang kedua penghasilan konsumen, dan yang ketiga selera atau preferensi. Yang pertama, jika harga suatu barang naik, konsumen biasanya akan membeli lebih sedikit barang tersebut. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan barang tersebut meningkat. Dan yang kedua, penghasilan konsumen. Jika pendapatan konsumen naik, mereka cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa. Sebaliknya, jika pendapatan turun, permintaan akan barang-barang juga menurun. Selera
atau preferensi. Jika suatu barang sedang viral atau mengikuti tren, permintaannya akan meningkat. Misalnya, jika ada tren pakaian baru, permintaan untuk pakaian tersebut akan naik. Dan saya akan menjelaskan kurva demand. Kurva demand menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva ini biasanya miring ke bawah dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa saat harga turun, jumlah yang diminta meningkat. Dan saya akan menjelaskan agregat demand juga. Agregat demand atau permintaan agregat merupakan istilah yang umum digunakan dalam bidang ekonomi makro. Permintaan agregat merupakan permintaan dari total barang serta jasa akhir pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Apabila dilihat dalam jangka waktu yang panjang atau lama, permintaan agregat ini akan sama dengan produksi domestik bruto atau PDB, dikarenakan fakta bahwa kedua metrik ini dihitung dengan melalui proses sama. Dan sini saya akan menjelaskan agregat supply juga. Agregat supply atau yang lazim disebut penawaran agregat merujuk pada jumlah total barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara atau wilayah pada tingkat harga tertentu dan dalam suatu periode waktu tertentu. Konsep ini penting dalam analisis makroekonomi untuk memahami kapasitas produksi suatu ekonomi dan bagaimana faktor-faktor tertentu mengaruhi produksi keseluruhan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sedikit mohon maaf ketika saya mengantarkan materi sedikit kurang baik, sedikit salah kata perkataan, dimohon dibuka pintu maafnya. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.